Pasukan, siap! Tangkap pada ini! Simon, sarungkanlah pedang. Siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tangkap dia! Siap! Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Bawa dia menghadap Herodes. Pasukan, siap! Bawa dia! Pilatus tahu bahwa Yesus seorang Galilea. Kami menyembah sujud padamu ya Kristus serta memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tiada Firdaus tanpa tragedi. Karena salib Yesus, kita sampai pada kemenangan. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Oleh kematiannya di palang hina itu, dosa kita telah dihapus. Biarlah kehendaknya yang terjadi atas hidup kita. Karena rencana Tuhan itu indah. Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Bapak, mama, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dengan mengikuti jalan salib ini, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita umat. Marilah sepanjang jalan salib ini kita mohon agar Tuhan membangkitkan di dalam diri kita keikhlasan dan ketulusan untuk siap diutus untuk berbagi kepada sesama kita. Pengorbanan yang tulus sebagai pencerminan kasih setia. Itulah keteladanan sejati yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Sang Anak Manusia, junjungan abadi umat. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Aku akan pergi berdoa. Hatiku sangat sedih. Memati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah jalan ini dari padaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. lalu ia detik penderitaan anak manusia justru dihiasi dengan ulah pengen manusia, yakni Dan istirahatlah. Lihat,
Saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia yang menyerahkan aku sebagai ikan. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dari sebuah ciuman. Pasukan, siap! Tangkap pelayan ini! Sun, sarungkanlah pedang. Siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Siapakah yang kamu cari? Yesus Nazaret! Yesus Nazaret! Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus Nazaret! Yesus Nazaret! Telah kukatakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Tangkap dia! Siap! Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Di situ berkumpul pula para imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat. Mereka berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Kami sedang mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan kembali. Aku pernah melihat dia bersama orang Galilea itu ketika ia sedang mengajar. Bukan, kamu salah sangka. Aku tidak pernah mengenal dia. Dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu sedihlah hati Petrus dan berlari jauh dari kerumunan orang banyak. Sikap Petrus ini sering kita lakukan. Mengenal Tuhan di kala susah dan seolah melupakannya saat hati senang. Sungguh, sebuah ironi yang masih sering kita hidupi dengan penuh kesadaran. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Gubernator, telah kejabatan oleh kami bahwa orang Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri telah mengatakannya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Gubernator, ia menghasut rakyat dengan ajaran-ajarannya dari Galilea sampai Yerusalem. Apakah ia seorang Galilea? Bawa dia menghadap Herodes. Pasukan, siap! Bawa dia! Pilatus tahu bahwa Yesus seorang Galilea. Ia mengirim Yesus menghadap Herodes, raja wilayah Galilea itu. Mujizat saat ini juga, supaya kau kulepas dari jerat hukum. Mengenakan jubah kepadanya, lalu mengirimnya kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebab sebelum itu mereka bermusuh. Yesus, anak Allah, menjadi mediator bagi para pemegang kuasa. Inilah salah satu realita yang hingga saat ini masih terus menghantui hidup kita. Demi kepentingan sekelompok orang yang lain diterlantar. Mereka adalah korban dari sistem pembangunan bangsa berwajah ganda. Dijanjikan akan diberi bantuan PKH untuk meningkatkan mutu hidup. Nyatanya semua itu hanyalah omong kosong belaka. Malahan hidup manusia seolah menjadi barang dagangan yang bisa dijajakan kemana-mana. Pencarian utama manusia dari zaman ke zaman.
sebuah pencarian yang tak akan pernah berkesudah. Kebenaran diyakini sebagai perantara antara kita dengan Allah. Akan tetapi, di tengah pencarian akan kebenaran, kita senantiasa dihadapkan pada situasi di mana nilai kebenaran diubah-ubah sesuai dengan kepentingan pribadi. Ada kebiasaan bahwa pada raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Ataukah Barabas? Jangan dia, enyahkanlah dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Aku bebaskan. Inilah rajamu. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu ini? Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. dan oleh karena ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sungguh sebuah keputusan yang tidak adil yang dijatuhkan Pilatus. Lalu prajurit-prajurit itu menerima Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka pun memakaikan dia jubah dan sambil menolak Yesus ke depan, mereka berkata, Salam hai raja orang Yahudi. Sun, siap, bawa dia. Jalan, ayo jalan. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Enyahkanlah dia. Enyahkanlah dia. Hukuman mati. Kami menyembah sujud padamu ya Kristus serta memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus pertama-tama dihukum karena tuduhan penghujatan atas Allah sendiri. Bagi para imam dan dewan Sanhedrin, Allah Israel harus dibela kehormatannya